Baik, selamat datang pada bab 15 dari buku Teori Belajar Bahasa dan Implementasinya. Bab ini membahas tentang pendidikan karakter berbahasa dan pertimbangan budaya berbahasa. Sejatinya, pendidikan karakter berbahasa adalah aspek penting dalam pembelajaran bahasa yang tidak hanya menekankan keterampilan linguistik, tetapi juga nilai-nilai dan budaya yang membentuk interaksi komunikasi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran bahasa, kita dapat membentuk individu yang lebih empatik dan komunikatif. Selain pendidikan karakter, pertimbangan budaya bahasa juga menjadi hal yang penting. Pertimbangan budaya berbahasa memfokuskan pada bagaimana budaya mempengaruhi penggunaan bahasa dan komunikasi. Memahami perbedaan budaya juga sangat penting untuk menciptakan interaksi yang efektif dan sensitif. Dalam konteks global saat ini, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik antar budaya menjadi sangat krusial. Pada bab ini, pembahasan juga dilanjutkan dengan topik dalam menghargai perbedaan budaya. Siswa perlu memahami dan menghargai perbedaan budaya. Dengan memahami bagaimana norma kesopanan berbeda-beda di berbagai budaya, siswa dapat menghindari kesalahpahaman dan konflik. Misalnya, dalam beberapa budaya, berbicara secara langsung mungkin dianggap kurang sopan. Sementara di budaya lain, itu dianggap sebagai bentuk kejujuran. Pembahasan selanjutnya adalah tentang integrasi pendidikan karakter dan budaya. Integrasi pendidikan karakter dan pertimbangan budaya dapat dilakukan melalui berbagai metode. Kita bisa mengadakan kegiatan pertukaran budaya seperti acara internasional, atau melibatkan siswa dalam proyek penelitian tentang tradisi budaya. Ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga memberikan pengalaman langsung dan berharga. Selanjutnya, bahasan dalam bab ini adalah komponen pendidikan karakter berbahasa. Komponen pendidikan karakter berbahasa mencakup kejujuran, empati, tanggung jawab, dan juga kerja keras. Ini akan mengajarkan siswa untuk bisa berbicara dengan jujur dan memahami perspektif orang lain adalah kunci dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Dengan cara ini, kita dapat menumbuhkan individu yang tidak hanya terampil dalam berbahasa, tetapi juga memiliki integritas dalam komunikasi. Untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dan pertimbangan budaya dalam pembelajaran, kita dapat menggunakan pembelajaran berbasis proyek, role playing, dan diskusi reflektif. Metode ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih keterampilan komunikasi mereka dalam konteks yang nyata dan relevan. Untuk lebih jauhnya, Anda bisa membaca bab sebelumnya khusus mengenai pembelajaran bahasa untuk memperdalam bahasan ini. Terakhir, yang perlu kita lakukan dalam pendidikan karakter dan pertimbangan budaya adalah kita perlu menilai kemajuan siswa dalam aspek karakter dan budaya. Memberikan umpan balik yang konstruktif akan membantu mereka berkembang lebih jauh dan memahami pentingnya karakter dalam pembelajaran bahasa. Demikian materi mengenai pendidikan karakter berbahasa dan pertimbangan budaya berbahasa. Sebagai kesimpulan, pendidikan karakter berbahasa dan pertimbangan budaya berbahasa adalah dua elemen yang tidak akan pernah terpisahkan dalam pembelajaran bahasa. Dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya, kita dapat membentuk generasi komunikator yang lebih baik, lebih empatik, dan siap menghadapi tantangan dunia yang semakin terhubung. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dan untuk lebih jelasnya, silakan Anda membaca buku Teori Belajar Bahasa dan Implementasinya dari penerbit Simbiosa. Terima kasih.